Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya abang datang bersama rombongan sudah pasti punya maksud sama tujuan. Iya ya. Saya selaku perwakilan daripada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu TNI Purnawirawan Bapak Haji Taufik Hidayat. Amin. Beserta para wakil dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat wajib menanyakan, ada maksud apa? Tolong dah menjelaskan. Saya sama rombongan sengaja datang kemari buat mengawal Bapak Ridwan Kamil. Waduh, luar biasa. Jadi Bapak datang ke sini buat mengawal Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga di belakang banyak jajarannya, Bang. Para wali kota, para juga, dan juga para bupati seprovinsi Jawa Barat. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Atau orang pisang batu pahit rasanya, di sini saya punya palang pintu. Abang kudu siapin anak kuncinya. Oh, jadi abang punya palang. Saya punya palang pintu. Saya punya anak kuncinya. Bener bang, abang jatuhin dulu. Saya punya palang pintu, baru abang beserta rombongan saya persilakan masuk. Harus saya yang bisa ngejatuhin? Mohon maaf kalau abang kagak bisa jatuhin, rumah gedung atapnya bilik, abang cabutin semua paku-pakunya. Dan sekarang rombongan kehormatan abang bawa balik, kalau abang kagak bisa dobrak, nih saya punya palang pintunya. Waduh, repot juga, Pak. Oh. Bapak tenang-tenang aja, Pak. Bang, asal abang tahu nih, Bang, saya diutus langsung dari kota Bekasi datang ke sini buat mengawal Bapak Gubernur. Iya. Kalau emang abang pengen tahu nih, saya bawa jawara dari Bekasi, Bang. Iya. 10 langkah dia maju ke depan, pantang setapak dia mundur ke belakang. Maksudnya? Musuh dia nggak cari, kalau ketemu pantang buat dia lari. Kalau abang jual, nggak pakai dia tawar, langsung dia beli. Emang kita saya dulu mana bang? Tadi abang bilang rumah gedung atau bilik. Bener. Alang-alang tunggu di mana? Maksudnya? Daripada di rombongan saya bawa balik, Iya. mendingan saya pulang tanpa nyawa. Waduh, udah belain. Pak, dibelain Pak. Siap pulang tanpa nyawa, mentang-mentang awal Bapak Gubernur. Bang, buat dan kenyamanan Bapak Gubernur. Maka beraninya ada Pak Gubernur di belakang. Bang, buat keamanan dan kenyamanan Bapak Gubernur, bakal saya bela sampai titik darah penghabisan. Waduh. Sebab saya kepengen Jabar juara, Indonesia juara. Merdeka! Luar biasa abang belanya sama Bapak Gubernur ya.
dikabulkan, tentunya tamu kehormatan sudah bisa dipersilakan. Nah, Satu kalimat yang pantas kami ucapkan, Iya. mangga bukan sembarang mangga, buahnya satu turun pedikit. oh gitu. Kami di sini bangga bukan sembarang bangga, memang Bapak Gubernur yang lagi diharap-harapin. Alhamdulillah. Tapi sebelum mohon maaf bilang, Ya. kita di sini merasa jago, juga merasa pintar. Benar. Sebelum jago itu orang itu pintar gimana dong nanti? Orang Dari Kota Bekasi cuma melestari seni budaya Kota Bekasi berupa pahlawan itu. Tapi mungkin ada pesan dari Pak Gubernur. Mengambil sapu tangan, membungkus terasi, kemuara mencari ikan pancing. Dengan inovasi kolaborasi, kita jadikan jalan juara lahir dan batin. luar biasa. Satu lagi. Di dapur ada rangkang isinya indomie. Gubernur datang untuk silaturahmi. Luar biasa. Terima kasih Pak Gub. Yang di bawah jantung. Berkarat harus dibersihkan. Biar kata dicincang, biar kata diganti. Jawa Barat juara harus dibersihkan. Merdeka! Ayo ke Selok Tomat. We love you, Pak Taufik Hidayat. Beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat tiba di tempat acara. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Kejadi ke-77 Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Taufik Hidayat SHMH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat dan Ibu Atalia Praratitya, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan Ibu Lina Marlina, serta jajaran pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Banten, DIY, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan beserta istri. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota DPR RI Dapil Jawa Barat, mungkin saya akan bacakan di sini. Ibu Seli Gantina dari PDI Perjuangan. Ibu Rizka Ciptaning, PDI Perjuangan. Hatur nuhun Ibu. Ibu Nur Hasanah dari PKS. Bapak Nur Hasan Jaidi. Bapak Nur Hasan Jaidi. Oh. Bapak Nur Ini punten, mungkin ini dari Bapak Bu Sekwannya nih, keliru ini. Nur Hasan Jaidi. Nur Hasan Jaidi. Jaidi. Bapak Nur Hasan Jaidi. Ya udah. Ibu Nur Hasan Jaidi. Bapak Nur Hasan Jaidi. Bapak. Ya mohon dimaafkan Ibu yang menulis di belakang ini. Jeli Romdoni, Ibu Diah, Purwitasari. Ibu Ledia Yahanib dari PKS. PKS ini banyak PKS ini. Ibu Budi, Pak Budi DPD RI. Terima kasih. Hatur nuhun parantos dongkap ke Jawa Barat ini. Bapak Kiai Asep Mausul. Kebetulan beliau ini saudara angkatnya Bapak Wagub Pak UU. Ya Pak Gub ya. Oh, Mangna. Ya. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD DKI Banten, DIY, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota serta para Ketua DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat para sesepuh, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi politik, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, dan organisasi wanita, khususnya Ibu Profesor Dr. Nina Herlina Lubis. Ya, tepuk tangan. Sebagai salah satu pakar yang membahas hari lahir Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat para wartawan media cetak dan elektronik, hadirin dan undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, karunia dan ridhonya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk memenuhi undangan kami. Semoga aktivitas kita hari ini menjadi tambahan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib pasal 131 ayat 2 bahwa rapat paripurna yang bersifat pengumuman tidak harus memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPR hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan undangan, acara rapat paripurna hari ini adalah memperingati hari jadi ke-77 Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Untuk pelaksanaannya, kami mohon persetujuan rapat paripurna yang terhormat ini. Apakah acara yang kami sebutkan tadi? B. Sarana dalam rangka menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Kebanggaan daerah mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan, dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai daerah otonom, serta terhadap para penyelenggara pemerintah daerah. C. Sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif, dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan daerah. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, dalam hal ini kami mengapresiasi berbagai keberhasilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, antara lain juara pertama ajang penghargaan pembangunan daerah tahun 2022 yang diadakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dari hasil inovasi Sistem Informasi Manajemen Talenta Jawa Barat. Juara. Penghargaan dari BKN Award tahun 2022 sebagai juara pertama manajemen kinerja aparatur sipil negara. Diraihnya opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPKRI untuk yang ke-11 kalinya. Dan sejumlah penghargaan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga prestasi dan penghargaan tersebut dapat lebih meningkatkan pengabdian dan pelayanan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat di Jawa Barat. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, acara selanjutnya adalah 1. Pembacaan sejarah singkat lahirnya Provinsi Jawa Barat oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Sambutan Gubernur Jawa Barat. 3. Pembacaan doa. Untuk kelancarannya mohon bantuan pembawa acara untuk memandu acara yang dimaksud tersebut. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan sejarah singkat Provinsi Jawa Barat. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Setiawan Wangsaat Maja Dipel SEM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan sejarah singkat hari jadi Provinsi Jawa Barat. Setelah penjajahan Belanda berakhir pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia pun jatuh ke tangan pemerintahan pendudukan Jepang. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia yang pada mulanya disambut dengan baik oleh rakyat karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Pada sekitar tahun 1944, mulai menimbulkan kebencian rakyat karena berbagai tindakan yang dilakukannya telah mengakibatkan kesengsaraan. Akibatnya, muncul perlawanan-perlawanan rakyat di berbagai tempat. Sementara itu, pada tahun 1944, kekalahan-kekalahan sering dialami tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang dikobarkannya sehingga menjadikan situasi di Jepang sendiri mulai memburuk dan moral rakyat Jepang mulai mundur. Selanjutnya, pemerintah pendudukan Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan dengan harapan bangsa Indonesia
membalas janji itu dengan cara mendukung Jepang sebagai ungkapan terima kasihnya. Ketika Jepang sudah semakin terdesak oleh sekutu, pada tanggal 7 Agustus 1945, penguasa militer Jepang di Saigon, Vietnam, mengumumkan terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk mempersiapkan negara Indonesia yang merdeka. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Wedioningrat, Dr. Soeharto, Letnan Kolonel Nomura, dan Miyoshi pergi dari Jakarta ke Singapura. Kemudian dilanjutkan ke Saigon. Tanggal 11 Agustus 1945, Marskal Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan yang menguasai semua tentara Jepang di Asia Tenggara, menerima kedatangan para pemimpin Indonesia dalam sebuah ruangan villa di Dalat pada pukul 11.40 waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. Disetujui pula bahwa rapat pertama PPKI akan diselenggarakan tanggal 18 Agustus 1945 dan kemudian kemerdekaan Indonesia akan diumumkan secara resmi. Sementara itu, sebuah peristiwa yang mengubah sejarah telah terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 14 Agustus 1945, masyarakat dunia mendengarkan pengumuman Presiden Truman dan Perdana Menteri Attlee bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.15, para pemuda dari kelompok yang bermarkas di Jalan Perapatan 10 Jakarta dan lain-lainnya membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa tersebut merupakan usaha pemuda untuk meyakinkan para pemimpin bangsa Indonesia agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan dari pihak Jepang. Kemudian, setelah melalui perundingan dan pembicaraan di Rengas Dengklok serta kemudian di Jakarta, maka disusunlah naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat tinggal Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Setelah naskah proklamasi selesai disusun, menjelang subuh tanggal 17 Agustus 1945, pada pagi harinya pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu, maka berakhirlah masa pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia dan Indonesia memasuki babak baru sebagai negara merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, PPKI mengadakan sidang di bekas gedung Raad van Indi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang itu ditetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya dipilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata, yang akan bertugas menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah Republik Indonesia. Keesokan harinya, 19 Agustus 1945, pemerintah berhasil menyusun 12 kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh RAA Wiranata Kusuma. Dalam Berita Negara RI 1945 disebutkan pula bahwa tanggal 19 Agustus 1945 itu, PPKI berhasil membentuk 8 provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan masing-masing provinsi terdiri atas keresidenan-keresidenan yang dikepalai oleh residen. Kedelapan provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian diangkat para gubernur untuk mengepalai provinsi-provinsi yang dibentuk itu, yaitu
Mr. R. Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat, RP Suroso sebagai Gubernur Jawa Tengah, RMTA Suryo sebagai Gubernur Jawa Timur, Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera, Pangeran Muhammad Nur sebagai Gubernur Borneo, Dr. GSSJ Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi, Mr. J. Latuharhari sebagai Gubernur Maluku, dan Mr. I Gusti Ketut Puja sebagai Gubernur Sunda Kecil. Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat lahir pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Mr. R. Sutarjo Karto Hadikusumo yang waktu itu sedang menjadi Shuyokan atau residen Jakarta sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama dan berkedudukan di Jakarta. Kedudukan Gubernur Provinsi Jawa Barat pada bulan September 1945 pindah ke Bandung sehingga Bandung menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Akhirnya, tanggal 19 Agustus 1945 diputuskan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai hari jadi atau hari lahir Provinsi Jawa Barat dalam bentuk perda yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2010. Tanggal ini memenuhi persyaratan dilihat dari aspek legalitas, aspek historis maupun aspek simbolis. Dilihat dari aspek legalitas, PPKI waktu itu memiliki kedudukan yang sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang waktu itu belum dibentuk, sehingga keputusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketetapan MPR. Selain itu, dilihat dari aspek historis, istilah Provinsi Jawa Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia secara faktual baru muncul dalam surat keputusan PPKI tertanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya, dilihat dari aspek simbolis. Pembentukan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 1945 memberikan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat karena wilayah administrasi pemerintahannya dibentuk dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, eksistensi Provinsi Jawa Barat dapat dipandang bukan sebagai produk kolonial, melainkan sebagai produk perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Pengambilan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Barat dari masa sesudah proklamasi juga menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat guyup dengan masyarakat dari 30 provinsi lainnya di seluruh Indonesia yang juga memilih hari jadi provinsi mereka sesudah proklamasi. Demikian sejarah singkat hari jadi Provinsi Jawa Barat yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Berikut ini sambutan Gubernur Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta jajaran pimpinan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang kami banggakan. Yang kami muliakan para anggota DPR Republik Indonesia yang berkenan hadir dari daerah pemilihan Jawa Barat. Spesial saya tuliskan pantun 3 menit lalu sebagai penghormatan atas kehadirannya di tempat yang menjadi daerah pemilihannya.
ke Pematang membawa ember, makan ketupat untuk sarapan pagi. Selamat datang kepada anggota DPR, semoga 2024 terpilih lagi. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati sahabat saya Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat beserta Ibu, Forkopimda Jawa Barat atau yang mewakili, para Bupati Wali Kota, tepuk tangan kepada para Bupati Wali Kota yang berkenan hadir, para tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat yang juga alhamdulillah berkenan hadir, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan, pemuda, para alim ulama, media, dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat ini, 19 Agustus, Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat jabatan, untuk mengikuti rapat paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat yang ke-77 di tahun 2022. Pergi hari Jumat membeli baju, ke Pasar Kadungora membeli kain. Jawa Barat usianya sudah 77, semoga makin juara lahir dan batin. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah. 77 tahun pada hari ini, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang dan alhamdulillah berhasil membentuk 8 provinsi pertama yang dikepalai oleh gubernur, dan provinsi tersebut terdiri dari keresidenan yang dikepalai oleh residen. Salah satu dari 8 provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, dikepalai oleh Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Jadi gubernur pertama Jawa Barat justru orang Jawa, menandakan masyarakat Jawa Barat selalu egaliter dari dulu sampai hari ini. Pada peringatan momentum yang bersejarah ini, semoga kita bisa merefleksikan lagi apa yang telah, sedang, dan akan kita perjuangkan bagi wilayah yang tercinta ini, Provinsi Jawa Barat. Kita harus berbangga, Jawa Barat ini sangat indah sesuai ungkapannya. Bumi Pasundan lahir pada saat Tuhan sedang tersenyum. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ini penduduk Jawa Barat sudah mendekati 50 juta jiwa. Memiliki berbagai tantangan, dan ujian terbesarnya ada pada saat pandemi yang kita lalui dengan luar biasa, dan alhamdulillah kita bisa selamat lahir batin melalui semuanya berkat kerjasama, kerja keras kita semua, khususnya dalam program vaksinasi. Provinsi ini menyuntikkan vaksin terbanyak se-Republik, lebih dari 80 juta dosis. Bapak Ibu yang saya hormati, pesatnya Jawa Barat menjadi pusat industri. 60% industri di Indonesia berkumpulnya di Jawa Barat. Pusat pendidikan, ada lebih dari 600-an perguruan tinggi negeri swasta ada di Jawa Barat. Pusat ekonomi kreatif, pusat inovasi, dan tentunya adalah pusat pariwisata. Provinsi dengan wisatawan terbanyak secara regional adalah Provinsi Jawa Barat. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai strategi dan upaya kita lakukan dalam mengendalikan pandemi COVID dan memulihkan ekonomi. Memberlakukan PPKM dilaksanakan dalam beberapa tahap, meningkatkan kapasitas rumah sakit, melakukan layanan pengiriman obat secara telekonsultasi, penyediaan oksigen sampai impor dari luar negeri, pemberian obat-obat gratis, pusat isolasi mandiri, dan lain sebagainya, menunjukkan kerja bersama Sabilulungan adalah yang kita lakukan dalam mengendalikan pandemi. Berkat semangat tadi silih asah asih asuh, Jawa Barat menjadi sebuah provinsi yang berhasil dan mendapatkan apresiasi
dari WHO sebagai salah satu wilayah yang mengendalikan COVID-19 dengan baik. Bapak Ibu, walaupun kita menghadapi dan mengalami pandemi, namun catatan-catatan positif di ulang tahun ke-77 ini memberikan semangat, harapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan kerja bersama, dengan kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kita bisa berhasil melalui masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, perekonomian Jawa Barat di triwulan ini tumbuh 5,68%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang 5,44%. Mudah-mudahan dengan kerja bersama kita tingkatkan terus pertumbuhan ekonomi di triwulan berikutnya. Ini adalah kerja bersama, khususnya bersama DPRD Jawa Barat. Ada hadiah pantun. Di alun-alun ada yang jualan obat, di asrama ada kolam kura-kura. Hatur nuhun DPRD Jawa Barat, kerja bersama membawa Jabar juara. Dan ini adalah juaranya. Realisasi investasi Jawa Barat 2021 menjadi nomor 1 se-Indonesia sebesar 136 triliun rupiah, menghadirkan lapangan pekerjaan terbesar sebanyak 135.600 tenaga kerja. Bahkan capaian di triwulan ini sudah melebihi target di 44 triliun tertinggi di Indonesia, dan kita bisa mendeklarasikan sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia. Untuk kategori ekspor, kita pun menjadi provinsi pengekspor terbesar di Indonesia. Tahun lalu total 15,71 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 14% dari total ekspor nasional. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 juga meningkat menjadi 72,45 poin, meningkat 0,36 poin dari tahun berikutnya. Ini menunjukkan walaupun ada pandemi, tapi kualitas pembangunan manusia dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli ikut meningkat. Yang berikutnya, terjadi juga prestasi penurunan presentasi penduduk miskin pada tahun lalu, yaitu 7,97%. Angka ini menurun 0,4% dari tahun sebelumnya, menandakan kerja-kerja keberpihakan anggaran kita kepada penurunan penduduk miskin terbukti menghasilkan prestasi. Berita baik berikutnya adalah tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat sekarang sebesar 9,82 poin, menurun 0,64 poin dari tahun sebelumnya. Dan untuk indeks daerah membangun desa membangun Provinsi Jawa Barat berada pada peringkat keempat secara nasional. Juga indeks-indeks lainnya antara lain adalah indeks demokrasi, indeks kebebasan pers yang juga meningkat, bahkan indeks kebebasan pers yang sebelumnya di ranking 27 dari 34 provinsi menjadi ranking 2 senasional tahun lalu. Alhamdulillah. Menandakan kebebasan demokrasi, kebebasan informasi itu menjadi sebuah budaya yang kita lestarikan. Bahkan dari Komisi Informasi, kita adalah provinsi terbaik, provinsi paling informatif dalam informasi publik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyelaraskan pembangunan baik di desa maupun di kota, kita selalu meminimalisir kesenjangan dan ketimpangan dari berbagai aspek agar keduanya selalu beriringan dan berjalan dengan baik. Kami menggagas program desa digital yang membantu potensi desa-desa untuk menguasai digital sehingga tidak hanya menjadi konsumsi kota-kota besar. Dari total 5.318 desa yang ada di Jawa Barat, sudah tidak lagi terdapat desa sangat tertinggal dan tidak ada lagi status desa tertinggal di Jawa Barat.
Ini adalah pencapaian luar biasa. Di 2018 desa tertinggal masih ada 900-an dan sekarang sudah 0 bisa kita deklarasikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Tinggal kita tingkatkan dari desa-desa yang sudah tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal menuju desa mandiri yang jumlahnya di 2018 sekitar 30-an, sekarang sudah meningkat ke 1.100 desa mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, indeks desa membangun juga tumbuh menjadi 0,72 poin, meningkat 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Dalam rangka adaptasi digital, pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai hari ini telah membangun 12 comment center untuk digunakan dalam percepatan pengambilan keputusan maupun kebijakan. Mudah-mudahan secepatnya seluruh kota kabupaten di Jawa Barat juga memiliki fasilitas pengambilan keputusan secara digital tersebut. Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga membangun 9 akses jalan tol. Salah satunya adalah jalan tol terpanjang di Indonesia yang akan menghubungkan Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran sampai Cilacap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan proyek yang sangat besar ini. Selain itu, kita juga sekarang membangun 2 bendungan besar, yaitu di Ciawi dan di Sukamahi, Bogor, sehingga ini akan memenuhi kebutuhan irigasi, lahan-lahan pertanian, air baku, dan mengendalikan banjir yang suka hadir dan sering hadir di daerah Jabodetabek. Dan mohon doanya, kalau tidak ada halangan, di akhir tahun ini, Masjid Kebanggaan Jawa Barat, Masjid Al-Jabar, insya Allah akan selesai, sehingga bisa kita resmikan dan kita pergunakan untuk kepentingan umat di Jawa Barat. Dalam RPJMD Jabar tahun 2018-2023 ditargetkan pemekaran wilayah kota kabupaten sebesar 6 CDPOB baru yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Dan alhamdulillah dari target 6 kita melebihi ekspektasi yang sudah kita setujui. Ada 8 calon daerah otonomi baru, yaitu pemekaran menjadi Bogor Barat, Garut Selatan, Sukabumi Utara, Bogor Timur, Indramayu Barat, Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, dan Garut Utara. Kedelapan calon daerah otonomi baru ini telah ditandatangani kesepakatannya oleh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat dan telah diusulkan kepada pemerintah pusat. Kami mohon para anggota DPR RI, Bu Eni DPD memperjuangkan pemekaran wilayah kota kabupaten yang sudah menjadi hak politik rakyat Jawa Barat. Penduduk 50 juta dikelola hanya 27 daerah, itu terlalu sedikit. Harusnya minimal 40 kalau pakai rasio Jawa Timur. Kabupaten Bogor, Bapak Ibu, penduduknya 5 juta sekian, itu setara Provinsi Sumatera Barat, sebesar Provinsi Bali. Kasihan Kabupaten Bogor, sebesar itu dikendalikan hanya oleh 1 bupati, 1 kapolres, dan 50 anggota DPRD. Harusnya bisa lebih besar. Karena moratorium adalah kewenangan pemerintah pusat, kami mohon perjuangkanlah keadilan politik ini di wilayah Bapak Ibu di pemerintah pusat. Ya. Atur nuhun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga kali ini mengalami berbagai guncangan dan reformasi dan revolusi. Salah satunya adalah di era 4.0 yang mengharuskan kita beradaptasi. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat bergegas menyederhanakan struktur organisasi pemerintahan,
menyiapkan ASN-ASN yang juara karena kita paham sesuatu yang rutin akan digantikan oleh mesin, sehingga kita beradaptasi membuat skema team of team, yaitu tim dari ASN yang berdasarkan pada tugas-tugas spesifik yang ditugaskan oleh pimpinan, tidak selalu berdasarkan tupoksi-tupoksi yang terlalu formal dan konvensional. Kebijakan digital government, kebijakan skema team of team, kebijakan objektifnya rotasi mutasi berdasarkan penilaian dari sistem digital, maka di akhir Juli 2022 kemarin kami mendapatkan kategori juara 1 dari BKN dalam kinerja ASN dan PNS se-Indonesia. Terima kasih Pak Sekda, khususnya Pak Sekda yang membuat kinerja PNS ASN Jawa Barat dikategorikan terbaik se-Indonesia melalui reformasi-reformasi yang terus konsisten dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga selalu memberikan yang terbaik dalam berbagai aspek kehidupan yang harus seimbang lahir dan batin. Salah satu yang paling kami banggakan adalah pada tahun 2021 Provinsi Jawa Barat menjadi kembali juara PON di Papua, PON 20, mempertahankan juara PON 19 di tanah Jawa Barat, sehingga ini membuktikan bahwa Jawa Barat selain juara tandang juga juara kandang. Mau di mana saja, Jabar tetap juara. Hiji oge maung. Bapak Ibu yang saya hormati, karena prestasi inilah Kementerian Pemuda Olahraga memberikan penghargaan, menjadikan provinsi ini sebagai percontohan nasional untuk pembinaan olahraga di Indonesia. Tepuk tangan untuk atlet-atlet di Jawa Barat. Kita memberikan pendidikan sekolah atlet, kita punya sport science di UPI, dan fasilitasi-fasilitasi yang luar biasa, sehingga orang Jawa Barat secara fisik memang dikenal orang-orang yang sehat-sehat, kuat-kuat, ganteng-ganteng seperti Pak Ketua DPRD yang luar biasa. Pak Ketua DPRD, untuk menghibur saya ada pantun buat Pak Ketua spesial. Siap Pak Ketua? Belum. Makan keju belinya di kantin. Ada nona-nona menenteng tas. Jabar maju lahir dan batin karena Ketua DPRD-nya ganteng dan tegas. Hatur nuhun Pak Gub. Bapak Ibu yang saya hormati, prestasi yang berkelanjutan yang kita banggakan, yang kita apresiasi sebagai prestasi dari kepemimpinan sebelumnya dan kami lanjutkan di era sekarang adalah diraihnya opini wajar tanpa pengecualian 11 kali berturut-turut untuk Provinsi Jawa Barat. Menandakan manajemen anggaran dan keuangan Jawa Barat selalu berdasarkan prudensi dan tata kelola yang terbaik. Dalam aspek keagamaan, kita juga berhasil membuat program Satu Desa Satu Hafiz Quran. Tercatat sudah lebih dari 4.000 desa punya penghafal Quran, dan tahun ini kami mewisuda 2.000 penghafal Quran sekaligus memecahkan rekor muri sebagai jumlah wisudawan terbanyak dalam satu hari. Dan Jawa Barat juga minggu lalu meraih juara pertama nasional untuk pengelolaan masjid-masjid di Jawa Barat melalui DMI Award 2022. Dalam rangka menjaga stabilitas dan ketahanan pangan secara jangka panjang, Provinsi Jawa Barat melahirkan konsep mengundang anak-anak muda untuk kembali ke desa, membangun pertanian dengan ilmu dan teknologinya. Dengan program petani milenial yang berhasil di bulan Maret lalu kami mewisuda 1.249 petani muda, petani milenial dengan konsep tinggal di desa, rejeki kota, bisnis mendunia. Amin. Oleh karena itu, kami pun mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra, penghargaan Kalpataru untuk individu-individu Jawa Barat
karena merumuskan dan menindaklanjuti dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis prinsip Sustainable Development Goal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Jawa Barat. Salah satu yang kita banggakan juga adalah sebelum 2017 Sungai Citarum masuk sebagai sungai terkotor sedunia. Alhamdulillah sekarang julukan itu tidak ada lagi karena kualitas cemar berat sekarang sudah bergeser menjadi cemar ringan, dan mohon doanya dalam hitungan 2-3 tahun kualitas airnya bisa menjadi kualitas yang baik, sehingga berita baik hari ini, ikan-ikan yang punah muncul lagi, anak-anak desa sudah berani berenang lagi di Sungai Citarum, alhamdulillah. Ini berkat kerja bersama, khususnya TNI Polri yang hadir membawa semangat dalam membangun dan mengatasi krisis lingkungan. Penghargaan diberikan oleh Presiden Jokowi, Provinsi Jawa Barat diminta presentasi di COP26 di Glasgow untuk menunjukkan kemajuan Sungai Citarum, dan yang diapresiasi dunia ternyata adalah sifat gotong royongnya. Jadi gotong royong Indonesia ini insya Allah akan menjadi nilai-nilai luar biasa yang kita ekspor ke dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, total selama dari 2018 akhir sampai sekarang, Provinsi Jawa Barat meraih 345 penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian ini adalah kerja bersama dan kerja cerdas yang sangat baik antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kita percaya semangat pantang menyerah, semangat kerja keras, semangat kerja cerdas adalah hal yang harus terus kita junjung menjadi nilai-nilai di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama pribadi sekali lagi menyampaikan selamat hari jadi yang ke-77 tahun. Mudah-mudahan makin ke depan provinsi ini terus berprestasi. Dari 345 penghargaan kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya, termasuk yang terbaik yang kita banggakan, provinsi yang perencanaan pembangunan ranking 1 tahun ini dari Bappenas adalah Provinsi Jawa Barat, sehingga merencana yang baik sama dengan merencanakan kesuksesan masa depan di kita semua. Tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara adidaya. Hari ini kita bangga Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20. Indonesia ranking 16 dari 200-an negara. Pada saat negara ada yang bangkrut seperti Sri Lanka, ada negara sedang perang seperti Ukraina, Indonesia menorehkan prestasi sebagai tuan rumah G20, tumbuh ekonomi 5,44%, dan kalau kita selalu bekerja sama seperti ini, 10 tahun lagi diprediksi kita ranking 10 besar dunia, dan 2045 kita akan menjadi negara adidaya. 17 Agustus 1945 kita proklamasi sebagai negara merdeka. 17 Agustus 2045 insya Allah kita proklamasi sebagai negara adidaya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita rayakan hari ini menjadi penyemangat untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik lagi. Ini menjelang siang nanti jangan lupa ke Warung Ampera. Jadi ada pantun, makan-makan di Warung Ampera, lauknya sepat, minumnya jus alpukat. Mari wujudkan Jabar juara, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Terima kasih, hatur nuhun, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Demikian rapat paripurna DPRD hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari jadi Jawa Barat ke-77. Terima kasih atas perhatian serta kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD hari ini kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.